Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa KKN di sebuah desa yang penuh dengan hal mistis dan pesugihan. Bagaimana teror demi teror menghantui mereka, hingga puncaknya terjadi kesurupan massal yang bahkan sempat viral di media sosial. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mobil bak terbuka yang ditumpangi Mas Agam dan tim KKN bergetar hebat saat melintasi jalan berbatu. Cahaya matahari sore perlahan meredup, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan desa. Mereka sudah menempuh perjalanan berjam-jam dari kota, melewati hutan dan jalanan sepi yang nyaris tanpa kehidupan. Di depan mereka, terpampang gerbang kayu besar dengan ukiran burung gagak di kedua sisinya. Sebuah papan kayu bertuliskan nama desa itu tergantung miring, seperti sudah lama tak diperbaiki. Mas Agam menelan ludah, merasa ada yang ganjil. Kita beneran KKN di sini? Tanya Dika sambil menoleh ke kanan dan kiri. Matanya menangkap rumah-rumah tua dengan jendela tertutup rapat. Tak ada suara anak-anak bermain atau aktivitas warga yang biasa terlihat di desa lain. Ya udah terlanjur, kita jalani aja, sahut Sari, satu-satunya anggota perempuan selain Maya. Ia mencoba bersikap santai, meski dari raut wajahnya terlihat jelas ada kegelisahan. Mereka akhirnya tiba di rumah juragan beras yang akan menjadi posko KKN. Rumah itu besar, lebih mewah dibanding rumah lain di desa itu. Dindingnya dari kayu jati hitam pekat, dengan ukiran naga di setiap sudutnya. Halaman rumah dipenuhi sesajen berupa bunga dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, Maya tiba-tiba berhenti. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Kamu kenapa, Mei?" tanya Agam, mencoba menahan pundaknya. Maya tak menjawab. Matanya menatap lurus ke sebuah ruangan gelap di ujung koridor. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tak sanggup keluar. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, lalu ia menjerit dengan suara yang memekakkan telinga. "Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku!" Suara Maya berubah, berat dan mengerikan, seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan. Ia meronta-ronta, membuat Dika dan Agam kewalahan menahannya. Warga yang menyambut mereka langsung berhamburan masuk. Seorang lelaki tua membawa segenggam bunga setaman dan membacakan doa-doa dengan suara bergetar. Perlahan, Maya berhenti meronta, tubuhnya melemas dan ia pingsan di pelukan Agam. Sebuah bisikan terdengar di telinga Sari, samar namun jelas. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Malam pertama di rumah juragan beras berjalan dengan penuh ketegangan. Setelah insiden kesurupan Maya, suasana menjadi sunyi dan mencekam. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari balik jendela kayu tua yang tertutup rapat. Mas Agam dan timnya memilih untuk tidur lebih awal, meskipun perasaan was-was masih menyelimuti hati mereka. Namun, saat adzan subuh berkumandang dari surau kecil di ujung desa, sesuatu yang aneh terjadi. Maya yang sedang tertidur di sudut ruangan tiba-tiba duduk tegak dengan mata terpejam. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Kemudian, ia tertawa. Tawa itu bukan tawa manusia biasa. Serak, panjang, dan terdengar seperti suara seorang wanita tua. Sari yang tidur di sampingnya langsung terbangun dan berteriak kaget. "Maya, kamu kenapa?" Maya tak menjawab. Ia malah berdiri dengan gerakan kaku, lalu berjalan menuju pintu yang mengarah ke halaman belakang. Tangannya bergerak-gerak seperti sedang meraba sesuatu yang tak terlihat. Mas Agam dan Dika segera menghampirinya, mencoba menahannya agar tidak keluar rumah. Tapi kekuatan Maya saat itu bukan kekuatan seorang gadis biasa. Sekali sentak, tubuh Dika terlempar ke belakang hingga membentur dinding. "Astagfirullah, ini bukan Maya lagi," teriak Dika ketakutan. Maya menoleh perlahan ke arah mereka. Mata yang biasanya lembut dan bersinar kini tampak hitam pekat, seperti tidak memiliki bola mata. Senyumnya menyeringai lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Tiba-tiba, terdengar suara kentongan dari luar rumah. Beberapa warga desa datang dengan membawa air yang sudah diberi doa. Seorang lelaki tua maju mendekat, lalu menyiramkan air itu ke wajah Maya. Seketika, tubuh Maya kejang dan ia menjerit keras. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil. Perlahan, matanya kembali normal,
dan ia menangis sambil memeluk lututnya. Kenapa? Kenapa setiap adzan aku selalu seperti ini? Isaknya dengan suara lemah. Mas Aga menatap lelaki tua yang tadi membantu mereka. Pak, ada apa sebenarnya dengan desa ini? Tanyanya dengan suara penuh kecurigaan. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu menatap mereka dengan sorot mata tajam. Di sini, tidak semua orang bisa menerima suara adzan dengan tenang. Nah, ada sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Sesuatu yang tak ingin kalian ganggu. Ucapan itu membuat bulu kuduk Mas Agam berdiri. Setelah insiden kesurupan Maya saat adzan subuh, suasana di rumah juragan beras semakin mencekam. Mas Agam dan timnya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat mereka tinggal. Setiap sudut rumah terasa dingin, seolah ada mata tak kasat mata yang terus mengawasi. Maya masih terbaring lemas di kamarnya, sementara Sari dan Dika berusaha menenangkan diri dengan membuat teh hangat di dapur. Mas Agam, yang merasa ada sesuatu yang harus ia cari tahu, memutuskan berbicara lagi dengan lelaki tua yang semalam membantu mereka. Lelaki itu bernama Mbah Wiryo, salah satu sesepuh desa. Ia mengajak Mas Agam ke belakang rumah, ke sebuah area yang jarang disentuh cahaya matahari karena dikelilingi pepohonan besar. Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan Maya? Kenapa setiap adzan dia selalu kesurupan? Tanya Mas Agam hati-hati. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Kalian tinggal di rumah yang salah, Nak. Mas Agam merinding mendengar jawaban itu. Rumah ini dulunya milik seorang juragan beras yang sangat kaya. Tapi kekayaannya bukan berasal dari usaha biasa. Ia memakai buhul, sebuah ikatan gaib yang mengikat dirinya dengan makhluk tak kasat mata. Lanjut Mbah Wiryo. Mas Agam mengernyit. Buhul. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Buhul adalah perjanjian yang dibuat dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ada syaratnya. Rumah ini menjadi pusat dari perjanjian itu. Setiap lantunan adzan, buhul itu terguncang dan makhluk yang terikat di dalamnya marah. Mas Agam merasa tenggorokannya mengering. Ia mengingat tatapan kosong Maya tadi pagi dan suara tawa menyeramkan yang keluar dari mulutnya. Jadi, selama ini Maya dirasuki oleh makhluk yang terikat dengan rumah ini. Mbah Wiryo menghela napas berat. Bukan hanya Maya, Nak. Kalian semua dalam bahaya jika tetap tinggal di sini. Buhul itu masih ada, dan selama kalian di sini, makhluk itu akan terus mengganggu. Mendadak, terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Teriakan Sari menggema, diikuti suara benda jatuh berdebam. Mas Agam dan Mbah Wiryo langsung berlari kembali ke rumah, menemukan Dika tengah berdiri terpaku di depan pintu dapur. Di dalam, Sari terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya menunjuk ke langit-langit dapur. Mas Agam mengikuti arah telunjuknya. Dan di sana, di atas balok kayu tua, tergantung sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Gumpalan rambut hitam kusut melayang, terombang-ambing seakan tertiup angin yang tak ada. Dari dalamnya, sepasang mata merah menyala menatap mereka tajam, penuh kebencian. Lalu, terdengar suara berbisik di telinga mereka. Kalian tidak boleh di sini. Malam itu menjadi puncak dari semua teror yang mereka alami. Setelah melihat gumpalan rambut hitam dengan mata merah menyala, Mas Agam segera menarik Sari keluar dari dapur. Dika, yang masih terdiam dengan wajah ketakutan, akhirnya tersadar dan ikut berlari ke ruang tengah. Mbah Wiryo menutup pintu dengan cepat, lalu merapalkan doa-doa dengan suara lirih. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Suhu ruangan tiba-tiba menjadi dingin, dan suara lirih tawa seorang wanita mulai terdengar dari berbagai sudut rumah. Maya, yang masih terbaring lemas sejak kesurupan tadi pagi, tiba-tiba kembali duduk tegak. Matanya terbuka, namun kali ini bukan lagi mata hitam pekat seperti sebelumnya. Kini, matanya memutih seluruhnya, seolah-olah ia telah kehilangan penglihatannya. Tubuhnya bergetar, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Lalu, dari luar rumah, terdengar suara adzan maghrib berkumandang. Saat itulah Maya berteriak kencang. Bukan hanya Maya, tapi juga Sari dan Dika. Mereka bertiga menjerit bersamaan, menggeliat di lantai seperti sedang mengalami siksaan yang tak kasat mata. Mas Agam berusaha menahan tubuh Maya yang terus memberontak, sementara Mbah Wiryo tetap melantunkan doa-doanya. Namun, yang terjadi berikutnya membuat Mas Agam membeku ketakutan. Sari, dengan mata terpejam, tiba-tiba berbicara dengan suara berat seperti laki-laki tua. Aku sudah lama di sini. Mereka tidak bisa pergi. Dika,
yang kini tubuhnya membungkuk dengan posisi aneh, mengangkat wajahnya. Dengan suara yang serak dan menyakitkan, ia melanjutkan perkataan Sari. Kalian semua akan tetap di sini, bersama kami. Maya, yang kini juga berbicara, melanjutkan dengan suara cekikikan. Selamanya. Tiba-tiba, lampu di rumah itu padam. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya suara tarikan napas ketakutan Mas Agam yang terdengar. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Langkah itu terdengar menyeret, seolah milik sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Mas Agam meraba-raba di kegelapan, mencari Mbah Wiryo. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu berbisik tepat di telinganya. Jangan coba-coba melawan. Kamu milikku sekarang. Saat itu juga, tubuhnya terasa kaku. Dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya erat. Dan di tengah kegelapan, ia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang penuh luka, tersenyum menyeringai. Mas Agam berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi ia seolah lumpuh. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa berat, seperti ditindih oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wajah wanita berambut panjang itu semakin jelas di depannya. Matanya hitam legam, mulutnya menyeringai dengan gigi yang runcing dan berwarna kuning. Di belakangnya, Maya, Sari, dan Dika masih menggeliat di lantai, berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Tiba-tiba, suara Mbah Wiryo menggema di ruangan. Bismillah, ya Allah, lindungilah kami dari gangguan setan yang terkutuk. Teriakan nyaring menggema dari tubuh Maya, Sari, dan Dika. Suara mereka terdengar menyatu, seolah ada banyak makhluk yang sedang meronta dari dalam tubuh mereka. Mas Agam akhirnya bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia meraih senter yang ada di dekatnya dan menyorotkan cahaya ke arah sosok wanita itu. Dan saat cahaya mengenai wajahnya, sosok itu menjerit melengking. Seketika, lampu rumah menyala kembali. Maya, Sari, dan Dika terkapar di lantai, tubuh mereka berkeringat deras. Mbah Wiryo dengan napas terengah-engah segera mendekati mereka, membaca doa perlindungan. Mas Agam masih terduduk, jantungnya berdebar kencang. Di sudut ruangan, ia melihat sosok wanita tadi menghilang perlahan, menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Hening. Sari mulai sadar, matanya berkedip-kedip kebingungan. Mas, aku kenapa? Tanyanya lirih. Maya menyusul, tetapi ia langsung menangis histeris begitu melihat sekeliling. Aku dengar mereka masih di sini. Dika, yang wajahnya masih pucat, berusaha duduk. Kita harus pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Mas Agam mengangguk. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Mbah, kami mohon bantu kami keluar dari desa ini. Mbah Wiryo menatap mereka dengan ekspresi serius. Pergi sekarang tidak akan menyelesaikan apapun. Kalian sudah terikat dengan tempat ini. Ada sesuatu yang masih harus kalian selesaikan sebelum bisa benar-benar bebas. Mas Agam merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksud Mbah? Mbah Wiryo menghela napas berat. Kalian harus menghancurkan buhul yang menjadi sumber kekuatan mereka. Di luar, angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran, dan dari kejauhan, terdengar suara azan Isya berkumandang. Dan saat itu juga, terdengar suara tertawa pelan dari dalam rumah. Seakan memberitahu mereka bahwa permainan belum selesai. Mas Agam merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang di kepalanya. Buhul, sumber kekuatan mereka. Dika, yang masih gemetar, menatap Mbah Wiryo dengan mata penuh ketakutan. Mbah, kalau buhul itu dihancurkan, apakah semua ini akan berhenti? Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Jika buhulnya dihancurkan, gangguan akan melemah. Tapi bukan perkara mudah menemukannya. Bisa saja sudah tertanam dalam tanah, disembunyikan di tempat yang tidak terjangkau, atau bahkan ada di dalam rumah ini. Maya, yang wajahnya masih dipenuhi sisa ketakutan, berkata lirih, sejak awal aku merasa rumah ini tidak biasa. Aku selalu mencium bau anyir di dekat gudang beras. Semua terdiam. Mbah Wiryo menatap mereka satu persatu sebelum berkata, kalau begitu, kita periksa sekarang juga. Mas Agam menggenggam senter dengan tangan gemetar. Mereka bergerak perlahan menuju gudang beras di belakang rumah. Pintu kayu tua itu berderit ketika didorong. Bau apek bercampur dengan aroma anyir langsung menyeruak ke hidung mereka. Ruangan itu gelap.
Beras dalam karung-karung besar tertumpuk di sudut-sudut, menciptakan bayangan yang menyeramkan. Mbah Wiryo mulai membaca doa perlindungan sebelum mengangkat tangannya ke udara. Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik. Lirih, namun cukup jelas. Jangan sentuh. Maya mundur selangkah, tubuhnya mulai bergetar. Itu dia. Aku mendengar suara itu lagi. Mas Aga mengarahkan senternya ke seluruh sudut ruangan, sampai akhirnya sinarnya berhenti pada satu titik. Sebuah boneka jerami tua, terbungkus kain kuning, terselip di antara tumpukan beras. Mbah Wiryo mengulurkan tangannya, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, suara tawa nyaring menggema di seluruh gudang. Tiba-tiba, karung-karung beras berjatuhan sendiri. Udara semakin dingin. Maya dan Sari berteriak histeris saat bayangan hitam mulai muncul di dinding. Boneka jerami itu tiba-tiba bergetar sendiri. Lalu, sepasang mata merah terbuka di tengah kain kuningnya. Dika menjerit. Astagfirullah. Itu hidup. Mbah Wiryo segera menyiram boneka itu dengan air garam yang sudah ia siapkan. Suara jeritan panjang menggema di gudang, diikuti oleh angin kencang yang menerpa tubuh mereka. Mas Aga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bayangan hitam itu mengerang, tubuhnya mengerut seolah terbakar, sebelum akhirnya menghilang dalam asap pekat. Boneka jerami itu kini diam. Mbah Wiryo meraih benda itu, lalu menguburnya di tanah sambil terus membaca doa. Hening. Lalu, tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Dari kejauhan, terdengar suara-suara lirih, seperti tangisan kesedihan. Dan saat itu juga, hawa dingin yang menyelimuti rumah mulai menghilang. Mas Aga menghela napas berat, tubuhnya masih gemetar. Apakah semuanya sudah selesai? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah langit malam, sebelum berkata pelan. Kita lihat nanti. Tapi yang jelas, mereka tahu kita melawan. Maya menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka datang, ia merasa bisa bernapas lega. Namun di dalam gelapnya malam, ada sepasang mata merah yang masih mengawasi mereka dari kejauhan. Permainan ini belum benar-benar berakhir. Malam itu, Mas Agam dan teman-temannya tidak bisa tidur. Setelah kejadian di gudang beras, suasana memang terasa lebih tenang, tetapi mereka masih belum berani lengah. Maya duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Aku merasa kita masih diawasi, bisiknya. Dika menelan ludah. Mbah Wiryo bilang kita sudah melawan mereka. Tapi kalau mereka belum menyerah. Mas Aga menatap keluar jendela. Suasana desa begitu hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin berhembus. Hanya kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang dari masjid desa. Dan saat itu juga, jeritan panjang terdengar dari luar rumah. Mereka tersentak. Maya menutupi telinganya, tubuhnya gemetar. Tidak, suara itu. Mas Agam segera beranjak ke pintu, tapi Mbah Wiryo menahannya. Jangan keluar dulu. Mereka belum pergi sepenuhnya. Namun, suara jeritan itu berubah menjadi tangisan lirih. Seolah-olah seseorang sedang meratap kesakitan. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat ke rumah. Tok. Seseorang mengetuk pintu dengan pelan. Dika mundur selangkah. Jangan dibuka, Mas. Bisiknya ketakutan. Ketukan itu semakin keras. Tok. Lalu terdengar suara. Bukakan pintunya. Aku kedinginan. Suara seorang wanita. Seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama mengering. Semua orang terdiam. Mas Aga menggenggam tangan Maya yang semakin dingin. Sari bersembunyi di belakang Mbah Wiryo. Tubuhnya gemetar. Mbah Wiryo meraih segenggam garam dari kantongnya, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Pergilah. Kalian sudah tidak memiliki tempat di sini." Hening. Lalu terdengar suara tawa pelan dari balik pintu. Kalian pikir ini sudah selesai? Kami masih di sini. Brak. Pintu bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang menabraknya dengan keras. Maya menjerit. Mbah Wiryo segera melemparkan garam ke celah pintu sambil membaca doa. Seketika, suara di luar mengerang kesakitan, diikuti dengan suara langkah kaki yang menjauh. Hening kembali menyelimuti rumah. Mas Agam menelan ludah. Apa mereka akan kembali? Mbah Wiryo menghela napas.
Tidak sekarang. Tapi ingatlah, tempat ini sudah lama menjadi sarang mereka. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Mereka semua sadar, inilah saatnya pergi. Tanpa membuang waktu, Mas Agam dan teman-temannya berkemas. Mereka berpamitan kepada Mbah Wiryo, berterima kasih atas bantuannya. Saat mobil mereka mulai melaju meninggalkan desa, Maya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah juragan beras itu berdiri diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di balik jendela gelapnya, ia masih bisa melihat bayangan seseorang. Sosok wanita berambut panjang. Tersenyum, mengawasi mereka pergi. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak diridak oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq 23. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kesirikan dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton dan menyimak kisah ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.